Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Eni Prastiani, spesialis mata, magister kesehatan. Saya berpraktek di Klinik Mata Royal EDC Mojosari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat EDC mengenai strabismus atau mata juling. Strabismus adalah suatu kelainan pada mata yang biasa dikenal dengan mata juling atau kero, yaitu posisi bola mata yang tidak sejajar, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi strabismus ini ada beberapa pembagian ya, jadi berdasarkan penyebabnya ya, bisa karena bawaan atau kongenital, bisa juga karena didapat ya, biasanya karena trauma atau karena faktor stroke ya, atau yang lain seperti diabetes atau penyakit tiroid dan beberapa penyakit yang lain. Baik, untuk jenis yang lain pembagiannya adalah juling ke dalam atau disebut dengan esotropia, bisa juga juling keluar atau eksotropia, atau matanya naik salah satu kita sebutnya hipertropia, atau matanya turun salah satu kita sebutnya hipotropia. Strabismus ada beberapa gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Biasanya pasien mengeluh penglihatan double kalau pada awal sekali. Pasien juga bisa mengeluh mata cepat lelah, terutama pada saat harus memfokuskan setiap saat, dan kalau tidak fokus matanya jadi juling ke arah luar maupun ke arah dalam. Atau pasien juga mengeluhkan secara kosmetik ya, penglihatannya tidak indah ya, tidak bagus, pasien jadi merasa minder, jadi secara sosial pasien merasa terganggu. Untuk usia pasien-pasien yang menderita strabismus ini sesungguhnya bervariasi ya, mulai dari anak-anak atau bayi, atau juga dewasa, remaja, maupun juga usia lanjut. Biasanya kalau pada bayi atau anak-anak ini yang tipe bawaan atau kongenital. Sedangkan kalau pada usia yang lebih anak-anak balita misalnya, bisa karena faktor kacamata juga. Dan pada yang usia dewasa ya, terutama ini seringkali disebabkan oleh kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas di mana pasien mengalami trauma kepala. Lalu untuk yang lebih tua, penyakit-penyakit sistemik yang menyertai baik itu diabetes, penyakit tiroid atau hipertensi, stroke, ini juga menjadi salah satu penyebab mata juling atau strabismus. Selain juga faktor pemakaian kacamata ya pada usia anak maupun remaja, pemakaian kacamata yang mungkin tidak sesuai ukurannya. Seperti itu. Strabismus apabila dibiarkan, seperti yang saya sampaikan tadi, pasien akan mengalami beberapa keluhan seperti mata double, mata sulit fokus, cepat lelah, juga gangguan secara psikososial. Dan apabila tidak ditangani dengan baik, tentu saja hal tersebut akan merugikan pasien, jadi kualitas hidupnya tidak bisa optimal. Untuk pemeriksaan strabismus, sobat EDC bisa menemui dokter yang terdekat dan dilakukan pemeriksaan. Seandainya dibutuhkan tindakan lebih lanjut, biasanya akan dirujuk ke dokter spesialis mata yang bisa menangani mata strabismus.
Untuk penanganan strabismus biasanya akan disesuaikan dengan penyebabnya. Apabila kongenital, biasanya akan dilakukan tindakan pembedahan. Apabila penyebabnya adalah gangguan kacamata yang tidak dikoreksi dengan baik, maka dapat dilakukan pemberian kacamata, ya, koreksi kacamata. Dan untuk penyebab penyakit sistemik seperti diabetes atau hipertensi, stroke, ya, dan penyakit yang lain, tiroid, ya, maka akan disesuaikan dengan penyebab dari penyakit yang mendasari. Pada kasus-kasus trauma seperti kecelakaan, biasanya akan membutuhkan tindakan pembedahan. Latihan mata biasanya ditujukan pada mata malas atau lazy eye. Lazy eye ini disebabkan oleh pasien-pasien yang sebenarnya membutuhkan koreksi kacamata, ini tidak dikoreksi dengan tepat, sehingga mata yang tidak dikoreksi tepat tadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau pada kasus-kasus amblyopia atau mata malas, ini bisa dilatih dengan menutup mata yang sehat, kemudian melatih mata yang baik, supaya bisa berfungsi maksimal dan bisa fokus. Untuk strabismus sendiri, seperti saya sampaikan tadi, tergantung penyebabnya. Apabila penyebabnya memang kelainan kacamata, maka bisa dilakukan latihan dan pemberian kacamata yang sesuai. Tetapi bila penyebabnya yang lain, maka tindakan atau penanganannya akan sesuai dengan penyebabnya. Untuk sobat EDC, kami menyampaikan bahwa strabismus atau mata juling jangan sampai membuat sobat EDC terganggu aktivitas sehari-harinya. Mata juling atau strabismus bisa disembuhkan baik dengan koreksi kacamata, dengan latihan, ataupun dengan tindakan pembedahan. Dengan koreksi strabismus yang tepat, diharapkan teman-teman bisa beraktivitas normal sebagaimana orang lain yang bisa beraktivitas leluasa tanpa rasa minder, tanpa rasa malu ataupun rendah diri, sehingga teman-teman bisa lebih optimis untuk menatap masa depan. Kesan-kesan saya selama beberapa tahun bekerja menangani strabismus, pasien-pasien dengan strabismus ini biasanya datang dengan keluhan yang seperti saya sampaikan tadi, gangguan aktivitas, sampai dengan gangguan psikososial, dan setelah dilakukan penanganan, khususnya tindakan pembedahan, ya. Jadi pasien-pasien ini setelah dilakukan pembedahan merasa sangat senang, ya. Dan pada kontrol berikutnya nampak beliaunya, pasien-pasien ini jadi lebih percaya diri dan lebih bersemangat untuk menjalani masa depan, baik di lingkungan sekolah misalnya, atau di lingkungan bekerja maupun di lingkungan keluarga. Sobat EDC, demikian tadi sekilas penjelasan tentang seputar mata juling atau strabismus. Apabila Sobat EDC masih ada yang ingin ditanyakan atau memberikan komentar terkait pembahasan tadi, dapat disampaikan di kolom komentar. Saya Dr. Eni Prastiani dari Klinik Mata EDC menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan mata yang akan datang.